Dear God, it's me. Give thanks to you. You've given me your love, beautiful life to live. Until the whole world sing aloud, praise the wonder of your name forevermore. Let us will be your hands and feet, help them that don't know the way, come back to you. Dear God, I pray, please give down, extend it to no Lord, to love from heaven above. Until the whole world sing aloud, praise the wonder of your name forevermore.
Berkat dari Kristus ada di atas kita, semua warga kerajaan sorga. Saya menyampaikan yaitu pentingnya di rumah diajarkan, yaitu tentang budaya hormat. Dan kita membaca minggu yang lalu tentang Matius pasal 10, tentang bagaimana kalau orang menerima seorang murid Tuhan, maka dia seperti menerima Kristus. Dan kalau menerima Kristus, menerima Sang Bapa yang mengutus dia. Dan inilah urutan penghormatan itu. Number one, God. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Khusus saya minta penghormatan pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi, bukan sesuatu. Ya, karena itu saya mengembangkan yaitu Holy Spirit Consciousness. Kesadaran hadirnya Roh Kudus. Banyak orang itu kesadarannya roh jahat, kuasa gelap. Sadarlah, namanya Immanuel. Tuhan yang menyertai kita setiap saat. Yang kedua, Nabi Tuhan ataupun utusan Tuhan. Ketiga, otoritas. Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah itu menyandang pedang. Termasuk polisi, tentara. Sekarang nih lihat bagaimana penghujatan kepada polisi secara khusus. Ya, polis itu kota, polisi itu mengamankan kota. Tetapi kita lihat bagaimana orang-orang berontak, the spirit of rebellion, lawlessness ada di mana-mana. Dan saya sudah bicarakan juga tentang menghormati orang tua. Tapi peringatan juga untuk bapak-bapak tidak menimbulkan amarah dalam diri anaknya. Karena banyak bapak-bapak tanpa sadar kita melampiaskan frustrasi kita pada anak-anak kita dan akibatnya akan sangat buruk. Lalu kemudian baru the righteous man dan the little ones. The little ones itu kepada orang-orang yang Tuhan suruh kita care. Mungkin pegawai kita dan sebagainya. Tetapi ini urutannya. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana minggu yang lalu saya sampaikan ketika Miriam dan Harun mengatai istri kepada Musa. Tuhan sangat murka dan Musa taruh mukanya ke tanah dan mintakan ampun. Itulah doa syafaat saudara. Dalam hidup saya sering yaitu dikerjain orang, dikata-katain. Saya tahu itu bukan urusan saya sebab Tuhan mendengar. Dia membuat telinga, masakan dia tidak mendengar saudaraku. Tetapi saya sungguh-sungguh mengerti bagaimana tunduk pada pemerintah itu penting. Sebagai contoh, saya dalam minggu ini apa yang sedang saya persiapkan? Ya, yaitu SPT, yaitu surat pemberitahuan pajak. Dan kita sebagai hamba Tuhan menerima persembahannya. Saya laporkan sebagai termasuk pekerja sosial, saudara ya. Tapi kita mengajarkan tunduk pada pemerintah, tunduk pada peraturan. Itu semua buat kebaikan kita bukan? Termasuk vaksinasi. Ada banyak orang mengajarkan, jangan pakai masker, jangan mau divaksin. Saudara, bagaimana kita berkata kita orang percaya, tapi kita melawan kepada pemerintah saudara. Secara khusus kita lihat bagaimana kalau kita menghargai hamba Tuhan, kita terima prophet's reward. Saya belajar hal yang sederhana daripada Tuhan. Ketika saya bertobat, saya datang ketika itu saya dalam keadaan bangkrut saudara ya. Saya dalam keadaan bangkrut. Tetapi itulah yang membuat saya kembali pada Tuhan. Dan satu hari tugas saya belum jadi pengkhotbah saudara ya. Saya jadi driver. Saya mengantarkan hamba-hamba Tuhan. Waktu itu ada 2 orang yang jadi tugas saya. Yaitu Frans Daromes dan Ibu Sandra Sanger. Dan satu hari saya coba yaitu berikan apa yang saya punya. Saya traktir Frans di sebuah restoran bubur di Surabaya, saudaraku, restoran biasa. Tapi apa yang terjadi? Di restoran yang sama, saya belum jadi pendeta, saya ditraktir, saya tidak melebih-lebihkan lebih dari 30 kali. Mungkin 40 kali. Saya ditraktir orang di restoran yang sama itu. Terimalah seorang hamba Tuhan dan kamu akan menerima yaitu reward dari orang benar. God bless you warga kerajaan. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Sebab hanya Yesus Allah yang kudus. Haleluya.
terima hormat, layak untuk terima kemuliaan. Puji tinggikan Dia, puji agungkanlah namanya. Puji tinggikan Dia, puji agungkanlah namanya. Puji tinggikan Dia, puji agungkanlah namanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah kuasa. Yang layak Tuhan, Layak untuk terima pujian, layak untuk terima hormat, layak untuk terima kemuliaan, layak untuk terima kemuliaan, layak untuk terima kemuliaan. haleluya. Di bumi di surga Dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. katakan kudus, kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus,
Kudus, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kau suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan. hanya Engkau Allah yang suci. Suci, 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 Ya. sucilah Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kudus Tuhan. Yes, amin. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia.
ucaplah kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala perbuatanmu yang hebat, segala perbuatanmu yang ajaib. Kami bersyukur kepadamu Yesus, sebab Kau yang layak terima segala pujian. Kau yang layak terima segala hormat. Oh, haleluya Yesus. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kau Allah yang hebat Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk kota Lumajang Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Allah ada dalam setiap bangsa Indonesia, ada di dalam setiap kota Lumajang Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan ada dalam setiap bangsa Indonesia dan kota Lumajang. Pertolongan-Mu yang ajaib itu kami rasakan Tuhan. Kami boleh menikmati setiap kekayaan yang ada di Indonesia Tuhan. Bahkan di kota Lumajang Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu, Kau curahkan kasih-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia dan kota Lumajang Tuhan. Kami mau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin kota ini Tuhan. Kami percaya mereka boleh melakukan tugasnya, boleh melakukan setiap yang Tuhan percayakan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau berikan hikmat, berikan kesehatan selalu Tuhan, untuk melakukan yang terbaik bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia, bahkan kota Lumajang ada dalam genggaman-Mu, ada dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga semua penduduk-penduduk yang ada memuliakan nama-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus bahwa Roh Allah ada di kota Lumajang. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati airnya, berkati udaranya, bahkan tanahnya Tuhan. Hasil penduduk di kota Lumajang, kami percaya di dalam nama Yesus akan terus meningkat Tuhan. Apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia dan kota kami memuji nama yang kudus, yaitu Yesus. Hanya Yesus yang layak dipuji dalam setiap bangsa Indonesia. Bahkan seluruh bangsa Tuhan memuji nama-Mu, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani kami Yesus. Berkati Pastor Timotius Arifin dan istri. Juga Pastor Ishak Sutanto Latif dan istri Tuhan. Kami percaya Tuhan tetapkan hamba-hamba-Mu ini untuk menjadi teladan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan. Bahkan apapun Tuhan yang mereka kerjakan, di dalam nama Yesus Tuhan yang buat berhasil. Bahkan seluruh jemaat Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Yesus. Hanya nama-Mu ditinggikan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini Yesus. Tanda-tanda yang ajaib, mujizat Tuhan ada dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Yesus. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan kirim pemimpin yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Allah yang kudus dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di
menyembah namamu disanjung, namamu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau yang kami tinggikan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya namamu dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu, buat setiap kasih setiamu yang kami boleh alami dalam setiap kehidupan kami. Karena kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya biarlah pagi hari ini kami boleh menikmati lawatan-Mu, kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh diberkati melalui firman-Mu, supaya melalui kuasa firman-Mu yang dinyatakan pagi hari ini, hidup kami diubahkan, kami boleh menikmati segala penggenapan dari janji Tuhan. Kami menikmati divine protection, yaitu perlindungan ilahi, penyertaan, penyediaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan berbicara buat kami pagi hari ini. Biar the fresh anointing, urapan yang baru, yang segar, Tuhan curahkan buat setiap kami roh hikmat dan pewahyuan, supaya kami boleh mengerti dan paham akan setiap perkataan firman yang disampaikan. Dan sungguh-sungguh hati kami terbuka buat firman-Mu, dan kami mau Tuhan, kami rindu dan kami mau Tuhan, agar dengan pertolongan Roh Kudus kami berubah, kami menjadi seperti yang Tuhan firmankan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati melalui firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya dahsyat, luar biasa, sehat. Amin. Yang di rumah sehat. Puji Tuhan. Ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mungkin saya perlu sampaikan kalau di depannya AC ada 3 alat ya saudaraku yang mengeluarkan asap. Itu namanya humidifier. Ya, humidifier itu mencegah kelembapan udara, dan karena juga cairannya itu cairan disinfektan yang food grade, saudaraku, maka itu aman buat manusia dan bisa membunuh kuman bakteri yang ada di sekitar ini. Ya, jadi itu juga ada aromaterapinya. Jadi saya tambahkan aromaterapi sehingga saudara bisa menikmati itu dan menjadi relax, saudaraku ya. Dan kelembapan suhu udara di tempat ini itu bisa terjaga. Ya. Ada 3, mestinya ada 4, tapi kalau 4 AC-nya dipasang semua, kita kedinginan, saudaraku. Ya, biasanya cuma pasang 2, kali ini kita pasang 3 AC. Ya, jadi kalau asap itu nyembur terus itu semua kelembapan udara terkontrol, dan kemudian bakteri, virus, semua kuman-kuman yang berterbangan mungkin kalau ada di dalam ruangan ini, maka semuanya bisa dinetralisir, dimatikan, dibunuh oleh cairan disinfektan yang ada di situ, yang semuanya itu adalah food grade ya, artinya itu cocok buat manusia, tidak berbahaya untuk manusia. Oke, puji Tuhan. Baik, dan jangan lupa besok Jumat ada yang namanya kita ada Jumat Agung ya, ibadah Jumat Agung kita dimulai jam berapa? Jam 6 ya. Jam 6 ya, dimulai jam 6 sore Jumat Agung, dan catat baik-baik
minggu depan kita merayakan Paskah, itu ibadahnya cuma sekali. Ya, ibadahnya cuma sekali, cuma sore hari, pagi ditiadakan. Ya, karena saya akan sama beberapa yang lain ke Jember, ada Paskah di Jember pagi hari, sore harinya di kita. Jadi pastikan saudara daftar segera secepat mungkin supaya kuota tempat kita ada ini terbatas, itu bisa segera tercukupi. Ya, saudara tidak sampai kehilangan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Oke, jadi itu saudara perlu catat, untuk minggu depan Paskah hanya satu kali ibadah, jam 5 sore. Ya, jam 5 sore kita akan ibadah di tempat ini. Hari Minggu besok ibadahnya cuma sekali, itu minggu pertama. Oke, itu minggu pertama ada perjamuan kudus dan sebagainya. Baik, puji Tuhan. Boleh slide saya. Tema kita di bulan ini masih grow, saudaraku dikasih Tuhan ya. Dan tema khotbah saya pagi ini adalah grow stronger, bertumbuh semakin kuat. Haleluya ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, setiap orang itu pasti bertumbuh. Setiap orang itu pasti bertambah usianya. Tetapi bertumbuh dan bertambah usia ini tidak hanya cukup bertumbuh, bertambah besar atau bertambah usianya saja. Tapi pastikan saudara semua bertumbuh itu sehat, kuat. Tubuh jasmanimu, manusia rohanimu kuat, sehat. Ya. Dan yang berikutnya bukan cuma sekedar bertambah usia, saudaraku, tapi hikmat, akal budi, kemampuan, saudaraku. Ya, kita bisa peroleh dari Tuhan dan itu juga semakin meningkat, saudaraku. Nah, itu sebabnya ada masa-masa produktif dalam perjalanan kehidupan seseorang. Nanti ada masa-masa pensiun, masa-masa di mana kita sudah lagi bisa produktif, ya, tidak bisa bekerja semaksimal pada waktu usia-usia produktif, tenaganya semakin merosot, kemampuannya semakin berkurang, saudaraku, ya, dan itu pasti dialami oleh semua orang. Nah, kalau sudah sampai pada masa-masa seperti itu, maka kita sudah tidak lagi mampu bekerja dengan maksimal, ya, kita memasuki masa-masa retired, saudaraku, masa-masa pensiun. Nah, oleh sebab itu kita mesti mempersiapkan, mengkondisikan tubuh kita, juga rohani kita tetap kuat, bertumbuh semakin kuat, saudaraku, semasa kita masih produktif dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita dengan maksimal. Kalau besok kita sudah mulai memasuki masa pensiun, artinya usia kita bertambah tua, bertambah lanjut, saudaraku, di mana kekuatan tubuh kita sudah tidak lagi bisa maksimal seperti di usia-usia muda, kita tidak menyesal. Karena apa? Sudah maksimal. Sudah melakukan banyak hal. Dan sekarang tiba waktunya untuk kita bisa menikmati tuaian dari apa yang kita tabur. Amin. Nah, kita belajar pagi hari ini bagaimana menjadi orang yang bertumbuh semakin kuat. Ya, grow stronger. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7, ya, saudara catat, kalau tidak sempat difoto, ya, ini ayatnya, jangan foto saya. Di Facebook, di Instagram saya banyak foto saya, bisa cari di situ. Tapi foto ini, saudaraku, nanti supaya bisa dipelajari lagi di rumah. Yang membuat kita tidak kehilangan berkat dan terus mengalami perubahan-perubahan yang baik di dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu kalau kita ini mengingat firman dan melakukan firman, saudaraku. Tapi kalau saudara tidak melakukan firman itu hilang, lupa. Saudara ditanya minggu lalu, jauh-jauh 2 minggu lalu, apalagi minggu pertama saya khotbahnya apa ya Bapak Gembala? Lali pasti, lupa. Makanya ditulis, saudaraku, supaya di rumah dipelajari. Iya yang ngomong begini, ternyata betul loh apa yang disampaikan. Ya, nah oke. Ayo di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, ya. Terjemahan The Living Bible, TLB itu The Living Bible. Oke, yang ini itu Alkitab The Living Bible. Oke.
Di ayat yang ke-7, Kolose 2:7 diterjemahkan begini, let your roots grow down into him and draw up nourishment from him, see that you go on growing in the Lord and, perhatikan ini, became strong and vigorous, menjadi kuat dan perkasa. Dalam situasi yang sulit seperti ini, saudaraku, maka akan terjadi pembuktian. Apakah kita punya fondasi yang kuat ataukah fondasi kita itu lemah. Begitu kena masalah pandemi seperti ini, banyak yang rontok. Ya. Masalah dan persoalan itu hanyalah sebuah test case. Ya. Batu ujian buat kita. Untuk bisa kita introspeksi diri kita. Waktu Tuhan izinkan ada masalah dan persoalan, sesungguhnya Tuhan itu hanya untuk menunjukkan siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Orang yang di dalam Tuhan kuat mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu adalah orang yang punya fondasi yang kuat. Begitu kena masalah, dia tidak goyang. Apalagi jatuh, apalagi hancur kehidupannya, kerohaniannya. Ya. Tetapi ketika dia tidak melakukan firman, menerima, mendengar, memahami, mengerti, dan melakukan firman, saudaraku, maka ketika ada masalah muncul, mudah sekali jatuh, mudah sekali menyerah, mudah sekali putus asa, mudah sekali ngambek, mudah sekali gondok, mudah sekali meninggalkan tanggung jawabnya, mudah sekali meninggalkan bahkan imannya. Wes gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan, nggak pelayanan wis keluar dari gereja ini, gitu saudaraku. Itu tanda fondasinya enggak kuat. Ya, itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bertumbuh supaya semakin lama menjadi kuat, bahkan jadi perkasa. In the truth you were taught, let your life overflow with joy and thanksgiving for all he has done. Ya, dan biarlah hidupmu itu melimpah dengan sukacita dan ucapan syukur oleh karena apa yang telah dia kerjakan dalam hidup ini. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini yang perlu kita pelajari. Ya. Dan orang itu teruji, itu bukan pada masa-masa semuanya baik-baik saja. Pekerjaan baik, rumah tangga baik, bisnis baik, income baik, ya. Sehat tubuhnya, tidak sakit, saudaraku, semua baik-baik aja, itu biasanya mereka tidak kelihatan kalau teruji atau tidak kelihatan kalau menjadi pribadi yang punya fondasi yang kuat. Tetapi sebaliknya saudara-saudaraku, kalau ada masalah muncul, maka yang membuat dia bisa diketahui kualitas pribadinya, kualitas imannya, apakah betul dia jadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, itu kalau ada masalah muncul, itu baru ketahuan aslinya. Apa yang ada di dalam hati ditekan, muncul di mulut. Waduh, ngomongin orang, gosipin orang, fitnah orang, kemudian saudaraku marah-marah, maki-maki saudaraku. Nah, aslinya keluar kalau masalah datang. Nah, tetapi bagi kita semua yang memang sungguh-sungguh punya fondasi yang kuat, bertumbuh kuat di dalam firman Tuhan, in the truth you were taught, saudaraku, ya, dikatakan in the truth you were taught, di dalam setiap kebenaran yang telah diajarkan kepadamu. Kita hidup di situ, saudaraku, maka ketika tekanan tiba, yang keluar firman. Karena semua yang kita simpan dalam hati dan pikiran kita ini firman. Begitu ditekan yang keluar firman. Tetapi kalau yang sudah simpan itu kepahitan, kekecewaan, luka batin dan sebagainya. Ketika ada masalah yang menekan, maka yang pahit ini keluar lagi. Yang sakit ini keluar lagi. Itu yang terjadi. Oke? Nah, oleh sebab itu ayo kita belajar sama-sama ya. Yang pertama, to be like him. Ya, menjadi seperti dia. Ini adalah sebuah usaha yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia.
Jadi dikatakan karena kita semua telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudaraku, saudara semua dan saya sudah menjadi orang Kristen yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang pasti yakin bahwa dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, katakan amin. Oke. Maka dikatakan saudaraku di kitab Kolose ini, yaitu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Apa maksudnya hidupmu tetap di dalam dia? Perkataan hidupmu tetap dalam bahasa aslinya adalah peripateo. Ya, artinya berjalan keliling, berjalan mondar-mandir. Ya, jalan ke sini, nanti ke sini lagi. Nanti kelihatan sini, mondar-mandir kan begitu, saudara. Ke kanan, ke kiri, ke kanan. Yang dijalani ya jalan itu juga. Itu namanya mondar-mandir. Ya, saudara pernah lihat orang nyetrika pakaian, maju mundur begini. Yang disetrika ya daerah situ aja, sampai yang kusut itu jadi lurus, jadi bersih, ya, jadi licin. Dan setelah itu dia bergeser ke yang lain yang masih kusut. Demikian juga dengan peripateo, yang namanya hidupmu tetap, itu kita melakukan firman dengan berulang-ulang. Melakukan hal yang sama, yaitu firman Tuhan dilakukan dengan berulang-ulang. Sampai apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah kebiasaan. Sampai kebiasaan itu menjadi karakter kita. Kalau kita disakiti, kita tetap menjawab dengan lemah lembut, dengan penuh kasih. Kalau kita dilukai, kita mengampuni. Itu dilakukan berulang-ulang. Saudaraku. Ya. Nah, oleh sebab itu yang pertama, to be like him. Itu yang pertama yang membuat kita bisa menjadi grow stronger. Di dalam Yohanes 8 ayat 31-32 dikatakan begini, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perkataan tetap dalam dia di Kolose 2 ayat yang ke-6 tadi, yang ini, hidupmu tetap, ya, dengan yang di Yohanes 8 ayat 31, tetap dalam firmanku, itu memiliki konotasi pengertian yang sama. Yaitu tetap itu artinya meneliti dan mempraktekkan berulang-ulang. Tidak bisa sekali. Makanya saudara kalau cuma ke gereja seminggu sekali, baca firman seminggu sekali, cuma di gereja tok. Setelah itu tidak baca, tidak buka Alkitab. Jangan mimpi saudara jadi orang Kristen. Engkau cuma satu orang pribadi ya yang punya kegiatan kalau minggu ke gereja. Selesai. Tidak akan ada perubahan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, kegiatan ini harus dilakukan berulang-ulang. Firman dilakukan, dipraktekkan, diteliti, dibaca berulang-ulang. Sampai itu menjadi darah daging, mendarah daging. Sampai itu menjadi sebuah kebiasaan dan karakter, bahkan jadi budaya dalam kehidupan kita. Ya. Nah, itu artinya berulang-ulang. Nah, caranya orang Yahudi atau orang-orang Israel mendidik anak-anaknya supaya dia menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, itu berulang-ulang. Haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang. Tidak boleh sekali tok ngomongnya anak-anak. Ayo berdoa, ayo buka Alkitab, ayo ikut sekolah minggu, ikut roki, ayo ke gereja. Tidak bisa cuma sekali terus diharapkan mereka ngerti. Tidak bisa. Ayo kalau makan selesai dicuci piringnya, sendoknya. Itu tidak bisa sekali. Akhirnya dibiasakan tiap kali makan, ayo dicuci. Piringnya cuci sendiri, meskipun punya asisten rumah tangga, anak-anak suruh cuci sendiri. Kenapa? Saudaraku, bukannya kita ini kejam atau tidak sayang sama anak kita, tapi melatih mereka untuk melakukan tanggung jawab, punya sebuah kebiasaan, attitude, ya, karakter kebiasaan itu yang baik, saudaraku. Ketemu sama orang tua, dilihat ini mukanya, disapa.
Halo om, selamat pagi om, selamat pagi tante. Gitu. Ini orang tua ngajari terus berulang-ulang. Sampai akhirnya anak itu otomatis ketemu orang tua. Pagi om, selamat pagi tante. Gitu sering. Nah kalau sudah mendarah daging, sudah otomatis seperti itu, kita tenang, sudah pasti begitu. Ada kita, tidak ada kita sebagai orang tua, pasti begitu. Karena sudah kebiasaan. Ya, berulang-ulang. Demikian juga saudaraku dikasih Tuhan. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dikatakan begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus sendiri itu ketika dia mati dan bangkit dari antara orang mati, sebelum dia naik ke sorga, dia menyediakan waktu. Khusus menyediakan waktu 40 hari lamanya untuk tidak buru-buru naik ke sorga, tapi mengingatkan, menasehati, berbicara, mengajarkan berulang-ulang kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus sendiri ngelatih murid-muridnya itu tidak bisa sekali ngomong. Mesti berulang-ulang, saudaraku. Baru setelah itu akan jadi sebuah kebiasaan. Oke. Nah saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya firman harus dilakukan berulang-ulang. Ibadah harus dilakukan berulang-ulang. Kalau saudara mau punya attitude yang baik, lakukan hal itu berulang-ulang yang baik. Kalau saudara melakukan yang jahat, yang salah, berulang-ulang, saudara akan jadi budayamu, kebiasaanmu akan jadi tabiatmu, jadi karaktermu untuk melakukan yang jahat. Untuk melakukan yang salah. Karena apa? Sudah mendarah daging. Nah itu sebabnya saudara mesti memilih yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang tidak baik jangan dilakukan lagi. Tapi yang baik lakukan berulang-ulang. Sampai hal itu jadi mendarah daging. Ya. Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, itu sudah dengar firman loh. Sudah datang ke gereja itu artinya sudah dengar firman. Saudara semua, bahkan yang di rumah, sudah dengar firman. Sudah baca ayat ini. Dengar ayat ini dibacakan dan saudara mendengar dengan telinga saudara, sudah. Apa yang salah? Karena belum dilakukan berulang-ulang. Sehingga ayat ini hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak mengubahkan apa-apa. Padahal firman Tuhan itu berkuasa. Bisa mengubahkan hidup seseorang. Amin. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Lupa sama mukanya sendiri. Itu orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan. Lihat wajahnya di cermin, setelah itu dia pergi, dia lupa. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ada banyak orang itu suka endingnya, bahagia, sukses, berhasil, menjadi berkelimpahan. Tapi tidak banyak yang mau bayar harganya. Saudaraku, tidak banyak yang berani untuk mengubah dirinya. Karena sebelum dia menjadi bahagia, sebelum dia menjadi sukses, sebelum dia jadi makmur, sebelum dia berkelimpahan dalam segala sesuatu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, maka ada proses yang harus dijalani. Baru dia bisa mencapai itu. Jadi firman harus dilakukan berulang-ulang. Ya, supaya apa? Firman itu dilakukan berulang-ulang supaya kita menjadi ciptaan baru.
2 Korintus 5 ayat 17 katakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku dikasih Tuhan, itu yang dikatakan di Kolose pasal 2 ayat 6 tadi. Jadi karena kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, maka saudaraku hendaklah kamu bertumbuh ya di dalam Dia. Jadi kita ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2:6 katakan begitu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi targetnya adalah keserupaan gaya hidup kita dengan Kristus. Nah itu sebabnya saudaraku kita mesti serius dengan hidup ini. Karena kalau kita tidak serius dengan kita mulai sekarang, saya khawatir bahwa kita ini tidak bisa masuk kerajaan sorga. Mungkin kita bisa bohongi manusia, rajin datang ke gereja, tidak otomatis kita bisa masuk sorga. Rajin datang ke gereja, tidak otomatis hidup kita menjadi seperti Kristus. Yang membuat hidup kita menjadi seperti Kristus, itu adalah kalau kita melakukan firman-Nya, hidup tetap di dalam Dia, yaitu melakukan firman-Nya secara berulang-ulang. Sampai hidup kita ini seperti firman, seperti Kristus. Amin. Kok sunyi senyap? Sunyi senyap tanda banyak yang melakukan firman dan melakukannya berulang-ulang atau tidak ya? Atau mulai merenung, iya yo. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Setelah to be like Him, kalau kita sudah di dalam Kristus, ya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus hidup seperti Kristus hidup. Caranya mendengar dan melakukan firman Tuhan, meneliti dan melakukannya berulang-ulang. Yang kedua, grow down into Him. Bertumbuh ke bawah, akarnya itu bertumbuh ke bawah. Jadi kalau pohon itu mau jadi pohon yang kuat, sekalipun ada badai, ada angin yang besar menerpa, maka dia tidak mudah roboh, maka fondasinya atau saudaraku dikasih Tuhan yaitu akarnya itu mesti tertanam dalam. Kolose pasal 2:7 katakan begini, let your roots grow down into Him, bertumbuh ke bawah kepada Dia. Sebelum bertumbuh ke atas, itu bertumbuh dulu ke bawah. Saudaraku dikasih Tuhan, ya. Arti yang pertama bertumbuh ke bawah kepada Dia, saudaraku itu adalah berusaha mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jangan cuman jadi orang Kristen, maaf ya, ecek-ecek. Kenalnya, taunya cuman permukaan saja. Tapi tidak mengenal dalam. Kalau kita tidak mengenal dalam, tidak akan pernah berhasil. Kalau pekerjaan yang kita tekuni dan kita lakukan, tidak kita kerjakan, tidak kita teliti, tidak kita lakukan dengan segenap hati, ya pengetahuan mengenai pekerjaan kita tidak kita pahami secara dalam, pekerjaanmu tidak akan berkembang. Misalnya buka toko bangunan misalnya, diteliti, belajar ya apa seperti toko bangunan ini seperti apa. Dipelajari sampai dalam. Kemarin saya ikut salah satu seminar, salah satu narasumbernya itu ownernya Eiger. Ya, alat-alat camping, tas ransel di Bandung. Perusahaannya besar dan sudah punya outlet di hampir seluruh Indonesia, di berbagai provinsi. Dan puji Tuhan, saya tidak tahu, saya juga tidak kenal beliau, tetapi pembukaan Eiger di Lumajang, di Jember, yang diminta saya suruh doain. Untuk doa ucapan syukur, doa membuka showroom ini. Saya tidak tahu, tiba-tiba ditelepon, Pak bisa bantu mendoakan outlet kami, toko kami. Oh iya boleh. Saya datang, saya doakan. Saya tanya, tahu saya dari mana?
Enggak tahu Pak, pokoknya saya disuruh sama pimpinan saya untuk telepon Bapak. Itu yang undang saya ini, maaf ya, orang Kedar. Ya, jadi manajer tokonya itu bukan orang Kristen, tapi dia ngikuti semua, dia baik. Dia ikuti semua, saya khotbah, saya doa, dia ikuti, saudaraku. Mari silakan Pak, boleh enggak Pak kita foto bersama sama tim kita di Jember, di Lumajang ini. Oh boleh, gitu kan, foto bareng, makan sama mereka. Pulang dikasih souvenir, ya kan, tasnya Eiger, saudaraku. Yang di Lumajang juga. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ternyata sebelum dia buka, dia survei dulu. Dia amati dulu kota itu. Bila perlu 2-3 tahun dia amati. Dia bilang, saya tidak gegabah. Saya kalau sudah bekerja, saya akan kerja sampai dalam. Dia membangun sebuah desa wisata di Bandung. Keren banget, dilihat dari drone, saudaraku ya. Dilihatin, saudaraku, wih, itu ada danau kecil yang dikasih tempat apa kayak kamar-kamar villa-villa gitu menjorok ke tengah danau. Saudaraku, jadi tempat kuliner, tempat wisata. Wih, keren, saudaraku, dilihatin, saudaraku, di mana di YouTube-nya. Dia mengubah tempat itu yang tadinya bukan apa-apa dan bukan tempat tujuan wisata, dirubah, disulap sama dia. Menjadi tempat tujuan wisata yang keren. Namanya Dusun Bambu di Bandung. Saya cuma pengen tahu idenya dari mana. Kok bisa seperti ini? Saya survei Pak. Salah satu prinsipnya apa? Saya teliti kota itu yang pertama kalau saya mau buka outlet saya di situ minimal penduduknya 1 juta. Kemudian saya akan perhatikan income per kapita penduduknya. Kemudian saya perhatikan juga budayanya. Saya perhatikan juga apakah ada tempat-tempat yang mendukung produk-produk saya. Karena produknya itu camping, pergi bawa punya ransel, punya semua peralatan itu. Ada enggak tempat wisata-wisata yang mendukung tempat ini? Apa toko ini? Begitu ada, jumlah penduduk mencukupi, income per kapitanya memungkinkan, segala survei itu semua sudah dilakukan, semuanya checklistnya semua dilakukan semuanya, baru dia survei tempat. Baru dia investasi buka tempat. Sampai segitu. Ya, artinya begini saudaraku, bahwa kalau kita itu juga mengenal Tuhan dengan dalam, maka pertumbuhan iman kita itu pun akan bertumbuh dengan baik, dengan maksimal. Tapi sebaliknya kalau kita cuman Kristennya cuman sekedarnya, buka toko sekedarnya, kerja sekedarnya, melakukan segala sesuatu sekedarnya, tidak pernah kita akan mencapai sebuah keberhasilan. Tidak akan pernah kita sukses. Hidup kita akan gitu-gitu aja. Oke. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Hosea 4 ayat 6 katakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Terjemahan King James Version katakan, my people are destroyed for lack of knowledge. Saudaraku, artinya umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kurang mengenal Tuhan. Ya. Itu sebabnya mengenal lebih dalam. Yang pertama, dari mana kita bisa mengenal lebih dalam? Dari orang tua kita, dari keluarga kita. Oleh sebab itu para orang tua di tempat ini, ya, pastikan anak-anakmu itu mengenal firman melalui kehidupan kita, melalui keteladanan kita. Para orang tua di tempat ini, kondisikan rumahmu menjadi tempat belajar, tempat bertumbuh, ya, bertumbuh kerohanian daripada anak-anak kita di rumah. Dan kehidupan kita seperti orang Israel katakan, diajarkan berulang-ulang pada waktu duduk, pada waktu berdiri, pada waktu dalam perjalanan, di mobil, pergi ke berbagai tempat, ngomong masalah firman, diajarkan masalah kebenaran firman, makan bersama di restoran, diajari berdoa, saudaraku dikasih Tuhan, diajari ingat sama Tuhan, diajari menyapa, hormat sama orang tua, seperti yang disampaikan oleh gembala senior kita, saudaraku. Itu pengajaran dari firman Tuhan. Kemudian yang kedua melalui keteladanan orang lain, saudaraku. Ikutilah teladanku, kata Paulus. Kemudian melalui pengalaman pribadi, seperti contohnya Ayub, saudaraku. Ayub berkata di Ayub 42:5 ini, dulu aku mengenal engkau dari kata orang.
Tapi sekarang mataku sendiri memandang kepadamu. Artinya sekarang ini Ayub punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat hidupnya dipulihkan, bahkan diberkati 2 kali lipat daripada sebelumnya. Yang berikutnya, mengenal Tuhan itu melalui firman Tuhan. 2 Timotius 3:15, dari sejak kecil Rasul Paulus tuh ngomong sama Timotius, kamu telah mengenal Alkitab. Dari kecil kita orang tua mengajarkan anak-anak kita tuh baca Alkitab, cinta sama firman Tuhan. Mengkondisikan mereka untuk suka sama Alkitab, suka sama firman Tuhan. Dan ingat saudara-saudaraku, anak-anak kita itu melakukan apa yang mereka lihat dan bukan yang mereka dengar. Lagi ya, anak-anak kita itu lebih melakukan kepada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Artinya begini, pengajaran yang paling berdampak kepada anak-anak itu keteladanan. Mulut kita sampai dower ngomong sama anak-anak kita, kalau kita tidak menunjukkan caranya, kalau kita tidak memberi keteladanan, tidak akan anak-anak itu mau melakukan. Yang ngerti katakan amin. Itu sebabnya suruh lakukan, biar mereka lihat, maka itu akan berdampak dalam hidup mereka. Arti yang kedua adalah melekat lebih kuat. Grow down itu him yang kedua itu artinya melekat lebih kuat. Yohanes 15 ayat 5-7 saudara-saudaraku dikatakan begini, yang saya kasih warna berbeda, ya, yang hurufnya saya bikin italic, miring, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat, kalau kita melekat kepada Tuhan, melekat dengan kuat, mengenal lebih dalam, melekat lebih kuat saudaraku, maka kita menjadi orang yang bisa menerima, bisa menikmati segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Ada banyak orang kepingin terima sesuatu dari Tuhan, kepingin kalau dia berdoa, doanya dijawab, tapi tidak mau bayar harganya, tidak mau melakukan yaitu prosesnya. Saudara bisa menerima apa yang saudara doakan, apa yang saudara minta, saudara harapkan dari Tuhan melalui doamu, itu bisa terjadi, bisa dikabulkan kalau firman-Nya tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Itu baru bisa mengalami mujizat, bisa mengalami doa yang dijawab, bisa dikabulkan doanya. Ya, itu grow down into him. Yang ketiga, draw up nourishment from him. Menghisap makanan dari dia. 3 langkah ini yang membuat kita bertumbuh semakin kuat. Kalau tumbuh-tumbuhan itu menjadi tumbuh-tumbuhan atau pohon yang kuat, pohon yang tidak mudah roboh, pohon yang berakar dalam, dan pohon yang bisa menghasilkan buah yang lebat, yang selalu berbuah pada musimnya. Ya. Sebab dikatakan di Matius 4 ayat yang keempat itu dikatakan begini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi artinya manusia itu hidupnya bukan cuma dari makanan tok, bukan cuma dari soto, rawon, pecel, saudaraku ya, bukan cuma dari itu. Tapi ada hal lain yang perlu kita kasih makan, namanya manusia rohani kita. Tubuh rohani kita harus dikasih makan. Ngasih makan manusia rohani kita dengan firman. Ya. Dan kita mesti punya rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Harus dikondisikan rasa lapar dan haus ini. Seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Tidak kepingin yang lain. Itu yang diinginkan. Ya. Yang kedua, untuk menghisap segala sesuatu yang baik dari Dia, nutrisi yang terbaik dari Tuhan, maka harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-8, saudara baca di rumah, tapi saya bacakan yang saya kasih warna berbeda.
Dikatakan begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Jadi ada perkataan harus dengan sungguh-sungguh. Harus punya effort, harus punya usaha, harus punya kemauan yang kuat. Harus berani bayar harga, harus berani mengorbankan yang lain untuk supaya bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk bisa menghisap makanan rohani dari Tuhan. Untuk bisa melekat sama Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Karena kalau kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, yaitu menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kalau semuanya itu sudah bertambah-tambah, maka dikatakan begini, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi saudaraku perlu usaha. Tidak bisa saudara cuman santai, terus tiba-tiba bisa kenal Tuhan, bisa bertumbuh imannya. Tidak bisa. Kita mesti berusaha. Hari-hari ini saya banyak ngikuti Zoom, seminar melalui Zoom. Belajar. Kadang-kadang dalam sehari saya ikut 2. Kadang-kadang saudaraku dalam waktu yang hampir bersamaan ada Zoom yang bagus. Seperti kemarin. Saya Zoom dengan My Home, ada 3 grup, saya ngambil yang mestinya bagus itu bagaimana menjadi startup, ya digital market, bisnis melalui media digital. Yang kedua bagaimana bisa UMKM, mengembangkan bisnis, ya bisnis yang usaha kecil, saudaraku. Kemudian yang berikutnya lagi bagaimana bisa mengubah sebuah tempat dengan kebenaran, sistem kebenaran kerajaan sorga menjadi tempat yang menghasilkan, mengubah sebuah tempat menjadi tempat yang makmur, ya. Dan itu saya ikut yang ketiga, itu pembicaranya adalah ownernya Eiger ini. Sementara itu 1 jam berikutnya Pak Kris Manusama di acaranya Rock Makassar berbicara mengenai prison worship sebagai penyembah di dalam Tuhan. Itu seperti apa? Waduh, saya ikuti sini, saya lihat sini, akhirnya kemudian selesai di sini, cepat-cepat saya naik ke atas karena kita sama tim prison worship lihat materi yang disampaikan oleh Pak Kris Manusama. Bagus sekali. Ini waktunya kita belajar, saudaraku. Dan keuntungannya apa? COVID-19 ini ada seperti di satu sisi yang lain seperti blessing in disguise, berkat yang terselubung. Kenapa? Saudara kalau tidak ada pandemi gini, saudara tidak bisa dengerin pengkhotbah bagus, pemateri bagus, gratis. Sambil duduk di rumah. Zaman dulu sebelum masa pandemi ini, saudara kalau mau ikut seminarnya mereka bayar 12 juta, 6 juta, 5 juta. Dan bukan cuma itu, mesti pergi ke sebuah tempat. Tinggalkan rumahmu, tinggalkan pekerjaanmu. Pergi ke tempat yang lain, di hotel ini, di tempat ini. Ikut seminar sehari, ikut seminar 2 hari. Sekarang saudara cukup di rumah, buka laptop. Lihat belajar. Makanya ini saudaraku waktunya untuk kita belajar. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Untuk mengembangkan dan menumbuhkan. Yaitu manusia rohani kita menjadi semakin kuat, grow stronger, sekalipun situasinya seperti ini. Amin. Ya, jadi grow stronger itu yang pertama, to be like Him. Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita wajib hidup sama seperti Dia hidup. Dan supaya kita bisa hidup sama seperti Dia hidup, maka kita perlu bertumbuh ke bawah ke dalam Dia, mengenal Dia lebih dalam, melekat lebih kuat kepada Tuhan.
Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, draw up nourishment from him. Menghisap makanan, menghisap nutrisi, menghisap semua yang baik yang dari Tuhan Yesus. Dihisap, karena manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Firman itu yang kita hisap dari dia, kita lakukan berulang-ulang, sampai firman itu menjadi darah daging, menjadi budaya, menjadi kebiasaan, menjadi karakter kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya percaya, kalau itu yang terjadi, your life is overflow with joy and thanksgiving. Hidup kita akan meluap, melimpah dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberkati kami, meneguhkan bahkan mengubahkan hidup kami. Kami rindu Tuhan. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan pertolongan Roh Kudus, kami menjadi seperti yang Tuhan firmankan. Berkati setiap umat-Mu yang hadir dalam ibadah secara onsite saat ini maupun yang mengikuti secara online dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kau memberkati mereka. Dan biarlah roh mereka, spirit mereka menangkap pesan-Mu ini. Dan mereka melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga firman yang diberitakan pada saat ini boleh sungguh-sungguh memberkati dan mengubahkan seluruh kehidupan mereka. Mereka menjadi seperti yang Tuhan sudah firmankan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Dukung dalam doa dan dana Jumat Agung dan Paskah Rock Lumajang dan Jember. Diadakan secara onsite dan online. Jumat 2 April 2021 pukul 6 sore. Minggu 4 April 2021 pukul 5 sore. Dan bagi Anda yang rindu terlibat menabur,
Anda dapat transfer ke BCA atas nama Gunawan Wijaya Putra dengan nomor 125 090 1212. Raja. Anak raja, aku 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 anak raja. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah bisa berdoa buat putra putrinya, tumpangkan tanganmu di atas kepala anakmu, berdoa buat mereka, biar Tuhan sendiri yang berkarya atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Mari saudara yang di onsite seperti ini, ayo kita berdoa buat keluarga di depan, kita arahkan tangan kita ke depan dan keluarga di depan ini. Glory, haleluya. Syukur, terima kasih. Kinarala wasandatakan inataka masyakataka. Bapak kami ucap syukur dan terima kasih buat anugerah kasih setiamu, buat pemeliharaan keluarga-keluarga yang berdoa buat putra-putri mereka Tuhan. Kami percaya penyertaan kasih setiamu melimpah atas kehidupan mereka. Kau yang telah memberkati keluarga ini Tuhan dengan berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Biarlah kehidupan kedua orang tua mereka boleh menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Orang tua yang takut akan Engkau, yang taat pada. Terima kasih Bapa, dan kami percaya anak-anak mereka juga takut akan Engkau dan taat pada kedua orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami yang masih muda ini dalam tangan kasih setiamu. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang membentuk karakter Kristus terjadi dalam kehidupan anak-anak kami. Biarlah setiap hari boleh mengenal secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berikan pertumbuhan yang benar untuk semakin mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Melalui kehidupan kedua orang tua mereka, melalui di mana mereka boleh belajar membaca firman-Mu. Terima kasih Bapa buat anugerah dan kasih setiamu, dan kami percaya anak-anak kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Dan kami percaya satu hal Tuhan, masa depan mereka itu ada karena Engkau bersama dengan dia. Dan kami percaya kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi kedua orang tua mereka, menjadi berkat bagi generasinya Tuhan. Dan kami percaya mereka adalah calon pemimpin masa depan karena Engkau beserta dengan kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa buat anugerah dan kasih setiamu. Pagi hari ini kami melepaskan berkat anugerah, kasih setia Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan anak-anak kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kehidupan anak kita diberkati dan disertai Tuhan, mari kita katakan amin. Ku nyanyi Hosana.
Ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Amin. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, buat sepanjang pagi ini Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah menolong kami sehingga kami boleh diberkati melalui ibadah yang sungguh sangat mengubahkan hidup kami. Sangat kami rasakan Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Dan kiranya segala pujian, penyembahan dan persembahan-persembahan kami semuanya berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing ataupun kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami. Dan kami percaya seminggu yang akan datang ketika kami beraktivitas, bekerja, sekolah, berkomsel, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan melindungi kami, menyertai kami sehingga kami tetap sehat dalam anugerah Tuhan. Minggu depan juga Jumat Agung, kami mau antusias datang ke tempat ini untuk menikmati, merayakan akan karya besar Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemenangan besar dari antara maut yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kami. Sehingga kami pun boleh menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari maut, dari kutuk dosa. Biarlah kami mengingat semua kebaikan Tuhan itu. Dan bersama-sama merayakan Jumat Agung dan juga Paskah, yaitu hari kemerdekaan, hari kemenangan bagi setiap orang percaya. Terima kasih, memberkati semua panitia yang sudah mempersiapkan, berjerih lelah mempersiapkan semua acara itu boleh berlangsung dengan baik. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, pemikiran, bahkan dana, keuangan mereka. Tuhan, juga jemaat-jemaat-Mu yang telah menabur untuk perayaan Paskah dan Jumat Agung. Kiranya apa yang mereka sudah kerjakan dan mereka sudah taburkan, tidak ada yang sia-sia. Tapi hati Tuhan disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan membalas setiap apa yang mereka kerjakan dengan segala berkat ilahi, dengan segala berkat jasmani rohani yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah sekarang anugerah berkat pemeliharaan, penyertaan, perlindungan dari Bapa di sorga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, kuat kuasa persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya disertai dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati.
sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan.